Buruh. Kok udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin. Bagaimana, Pak? Angkutan akan kita bebasin. Bagaimana, Pak? Angkutan akan kita bebasin. Supaya kau kerja juga. Anies tolong, kebanyakan nggak bisa kerja. Sekarang ini Indonesia butuhnya kerja dan kerja. Bukannya dan Kalian yang dukung Anies, mulai hari ini stop. Mulai detik ini stop, jangan dukung Anies lagi. Kenapa? Jangan sampai kalian begini gara-gara dukung Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kemarin tuh sempat rame ya, ada si bocah yang mencuitkan di mana dia menulis ingin menembak kepala Pak Anies Baswedan, kira-kira dihukum berapa tahun ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Tentu hal ini pun membuat masyarakat pun bereaksi ya, di mana langsung rame tuh. Akhirnya hari ini Pak Polisi pun menangkap si bocil ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau hal seperti itu jangan buat mainan. Dengan adanya penangkapan ini mungkin bisa menjadikan pelajaran untuk yang lain, agar tidak sesuka hati menulis ataupun mengancam ataupun mengintimidasi salah satu pasangan calon presiden ya. Dan sekarang apa yang dia dapat setelah ditangkap? Paling ujung-ujungnya nangis menyesal. Dan ini pun menjadi repot yang didukung ya. Karena dari kasus ini masyarakat bisa melihat bagaimana karakter dari pendukungnya. Tentu hal ini merugikan dari calon yang dia dukung. Inilah bodohnya si bocil. Karena dengan cara arogan yang seperti itu sebenarnya tidak menunjukkan kalau Anda itu hebat. Tidak sama sekali, justru Anda itu terlihat bodoh. Yang mana bukan menarik simpatik dari orang lain, justru membuat orang lain muak dengan kelakuan Anda tersebut ya. Ya untung saja Pak Polisi segera sigap dan menangkap orang seperti ini. Kita cukup apresiasi juga ya. Oke, coba kita lihat ya videonya, dan nanti juga ada komentar dari para netizen dan dari ulama yang akhirnya mendukung Pak Anies Baswedan. Coba kita lihat videonya. Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi, dan alhamdulillah telah membuahkan hasil, dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK umur 23 tahun di daerah Pasuruan Jawa Timur, atau tepatnya TKP-nya di Jember. Ya itu ya kata Pak Polisinya langsung ya, bahwasanya sudah ditangkap dan berumur 23 tahun. Harusnya umur segini pinter-pinternya untuk bisa memilih kata-kata. Kali ini gue akan membahas lagi tentang parodi ya, di mana ada kata-kata Pak Prabowo yang akhirnya diparodikan oleh para netizen dan diedit sedemikian rupa sehingga membuat kita semua bisa terhibur gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke videonya. Buruh. Kok udah dapat ini, udah dapat ini, ya kan? Angkutan akan kita bebasin. Bagaimana, Pak? Angkutan akan kita bebasin. Bagaimana, Pak? Angkutan akan kita bebasin. Supaya kau kerja juga ringan. Oke. Ya sudah dong, jangan kau tuntut pengusaha. Kalau udah untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. music. Jangan coba mencekek. Kalau pengusaha ditekan-tekan, gampang sekali dia pindah. Ya kan? Ke Kamboja, ke Bangladesh, kemana. Saya kira itu jawaban saya soal upah. Aduh, kadang-kadang netizen itu kreatif banget ya untuk membuat suatu video dikemas secara apik sehingga membuat orang lain terhibur gitu ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Pak, interupsi. Emang boleh Pak ini calon sesantai ini joget-joget doang, nggak ada gagasannya? Jangan ditiru ya.
Jangan protes, Sosif. Masa joget-joget? Mundur Wir, kita butuhnya leader yang bisa ngasih kepastian, bukan cheerleader yang cuma bisa ngasih hiburan. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kena lagi. Ntar dulu. Kok ente ikut joget? Penting joget, Pak. Mundur Wir! Isinya belum. Aduh kocak ini. Oke kita lanjut lagi ya. Itu banyak TV ya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuan satu-satu. Apaan tuh? Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Kacau. Tapi repot ya kalau misalnya media tidak bisa mengkritik ataupun menyuarakan kebenaran, misalnya yang salah diomong salah, yang benar diomong benar, repot gitu. Karena dari situlah pemerintah juga bisa memperbaiki gitu kan, harusnya. Coba kita dengarkan dari Pak Ndul sendiri soal demokrasi. Ini videonya. Pak Ndul kenapa sedih, Pak? Saya khawatir, Mas. Saya khawatir pemilu kali ini bukan paslon melawan paslon, tapi penguasa melawan rakyat, monarki melawan demokrasi, Mas. Saya worry, Mas. Demos dipisahkan dari Kratos. Ya semoga saja ini hanya kekhawatiran saya, Mas. Semoga saja demokrasi di Indonesia ini tetap utuh ya, demi masyarakat dan bangsa merdeka. Nah di video selanjutnya, di mana masih terasa banget ya panasnya debat kemarin, sampai-sampai Pak Prabowo pun masih bertarung di luar arena. Kita lihat videonya. Bagi mereka-mereka Yang bener. pintar, ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Punten, Mamang. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, memang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Gimana nanti kalau terpilih jadi presiden? Kalau dikritik rakyatnya bakal bilang gini juga, Pak? Tapi kemarin kok di mana? Riau atau di mana? Di mana? Riau, Pokoknya Riau, kalau ya. nggak salah gitu. Itu keluar Prabowo aslinya. Oh. Dia ngatain orang goblok. Dan kalau kita tarik mundur, yang ngomong soal atau ngulik soal tanahnya dia, misalnya, itu bukan yang kemarin, bukan cuman Pak Anies. Pak Anies itu kan yang mengingatkan. Ini loh ada yang tanya, Pak Jokowi 2019. Oh, mengingatkan kembali pertanyaan Pak Jokowi. Iya. Artinya siapa yang dikatakan oleh Prabowo itu? Goblok itu. Iya. Malah asumsi masyarakat nih. Iya. Di sosial media. Kok berani? Pantas Pak Jokowi minta debat KPU diubah. Jangan sampai dikatain goblok lagi. Iya. Gila, Ini mungkin Iya. ketika Pak Jokowi minta dirubah pada sesi 2 yang terakhir. Iya. Gimana kira-kira debatnya? Pakai WA?
di grup? Ya, Jadi gua buat grup nggak tahu ya. Mungkin grup WA bertiga. Namanya grupnya adalah debat keempat. Debat keempat, KPU sebagai admin. Iya, admin. Iya. Dia ngeliat aja. Pada saat Mas Anies, Mas Ganjar kritik Prabowo, dia left. Gue tertarik dengan berita di Metro TV kemarin malam yang diberi judul "Kemarahan Prabowo Ternyata Menular". Memang setiap kali kalah debat, Prabowo selalu kemudian marah dan melampiaskan kekesalannya di hadapan para pendukungnya. Dan yang terbaru adalah ketika Prabowo menyamakan Anies Baswedan dengan binatang dan mempertanyakan apakah Anies Baswedan itu pintar atau goblok. Yang gue heran, apakah Prabowo itu tidak sadar kalau amarah atau dendam itu adalah sebuah penyakit hati yang sangat menular, sama seperti COVID-19. Kalau memang Prabowo menderita penyakit dendam dan tidak bisa move on dari kalah debat, ya seharusnya penyakit itu berhenti pada dirinya, bukannya malah ditularkan kepada para pendukungnya. Gue sangat menyayangkan hal ini karena menurut gue sebenarnya Prabowo memiliki usia, pengalaman, dan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan, seorang bapak bangsa yang selalu mengajari dan mengajak anak-anaknya untuk selalu damai dan menghargai perbedaan, bukannya malah menularkan amarahnya dan semakin memperuncing perbedaan. Tapi virus amarah Prabowo sudah terlanjur ditularkan kepada para pendukungnya. Jadi yang bisa kita lakukan supaya tidak ikut-ikutan sakit adalah dengan selalu memakai masker untuk menyaring ujaran-ujaran provokatif dan rajin melakukan vaksinasi, yaitu dengan rajin mencari tahu mengenai fakta yang sebenarnya secara berimbang. Pemilu 2024 memang penting dan akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Tapi begitu juga dengan pemilu yang damai. Polarisasi memang mustahil dihindari di alam demokrasi ini. Tapi ingat bahwa segera setelah pemilu berakhir, dengan siapapun yang menjadi presidennya nanti, kita sebagai bangsa harus segera bersatu kembali. Menularkan sesuatu yang baik dan positif adalah bagus, tapi menularkan amarah pribadi dan dendam kepada banyak orang jelas tidak baik. Akhir kata, gue berharap semoga yang sudah terlanjur sakit lekas sembuh dan yang sehat dijauhkan dari segala macam penyakit hati. Salam semangat antitesa 24. Ya, sangat setuju ya sama abang ini ya. Semoga saja yang sakit hati disegerakan untuk sembuh kembali. Ya, dan untuk kalian yang sedang bingung mau pilih siapa, coba kalian dengar video ini. Kami tanggal 18 November kemarin, seluruh da'i dan ulama se-Indonesia terbatas diundang ke Jakarta. Tempatnya di Adzikra Sentul, tempat Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kami berkumpul, kami berdiskusi sampai jam 9 malam. Acaranya dari pagi sampai jam 9 malam. Masya Allah. Sepakat, saat itu sepakat. Seluruh ulama menunjuk siapa yang berani menandatangani integritas politik, ya, fakta integritas politik, maka dialah yang akan kita pilih. Terus terang Bapak Ibu, dari 3 calon undangan yang kita undang untuk mempelajari, membaca, dan menandatangani, hanya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang membacanya, kemudian sepakat menandatanganinya. Apa isinya? Kemuliaan Indonesia. Demi Allah. Kemuliaan Indonesia, kemuliaan Islam, kemuliaan NKRI, kembali bangkit NKRI di mata dunia, ekonomi, militer, politik, agama, bangkit. Ini isi daripada fakta integritas itu. Kalau Anda terpilih menjadi presiden, kami akan pilih Anda bila Anda ingin memenuhi syarat-syarat ini. Dan mereka mengatakan, kami pelajari, setelah itu mereka tanda tangani. Dengan itu tetaplah sudah. Dari hasil ijtima ulama, tanggal 18 November 2023, pilihan ulama Islam pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke jatuh kepada Amin, nomor 1. Maka dengan ini Ustadz Abdul Somad sudah nggak malu-malu, sudah tidak ragu-ragu lagi mengatakan pilihan kita adalah Amin. Karena mereka yang akan mengantarkan janji fakta integritas ini untuk diterapkan bila mereka memimpin. Maka umat Islam tak perlu lagi ragu, tak perlu lagi bimbang, tak perlu lagi takut, tak perlu lagi harus berpikir banyak, pakai istikharah. Nggak perlu, para ulama sudah duduk dan ulama sudah memutuskan. Maka dengan ini kita hanya tinggal sami'na
wa ata'na. Nah, jadi para ulama pun sudah sepakat ya dan menjatuhkan istimewa ulama kepada Amin, Anies dan Cak Muhaimin. Nah, di video kali ini ada juga ya pemuda-pemuda yang mencoba untuk bersuara. Coba kita lihat videonya. Anies tolong, goblok, kebanyakan nggak bisa kerja. Sekarang ini Indonesia butuhnya kerja dan kerja. Bukannya dan Mau jadi apa Indonesia nanti kalau dipimpin oleh orang seperti itu? Kebanyakan bacot, nggak bisa kerja. Kalau cuma ngandalin bacot, anak SD juga bisa bacot. Orang yang nggak sekolah juga bisa bacot. Jangan sampai orang kayak gini jadi presiden Indonesia, guys. Jangan sampai. Nggak kerja aja udah banyak tingkahnya kayak gini, guys. Apalagi Bapak ini kerja. Nanti takutnya Pak, kalau Bapak udah kerja dan Bapak kerja terus, takutnya Indonesia nanti ngalahkan Korea Selatan, ngalahin Jepang, ngalahin Amerika Serikat. Kami belum siap, Pak. Kami belum siap untuk itu. Pokoknya Pak, pesan saya untuk Bapak jangan banyak kerja, Bapak banyakin aja bacot. Karena Pak, sebanyak ini waktu kepemimpinan Bapak di Jakarta mau diapakan gitu. Kami, apalagi Bapak yang memimpin Indonesia nanti, kalau Bapak udah kerja, kami takut Pak Indonesia cepat kali maju gitu. Cepat sekali berkembang. Kami takut, kami belum siap. Jadi Bapak banyakin aja bacot. Dan aku juga berterima kasih kepada para buzzer yang udah menyerang Pak Anies, yang udah mencoba memfitnah Pak Anies. Karena Indonesia ini belum siap untuk berubah Pak gitu. Indonesia ya kalau bisa ya gini-gini aja gitu. Takutnya nanti ketika Bapak menjabat sebagai presiden, Indonesia terlalu cepat kali berubah gitu. Terlalu cepat kali melampaui yang kita ekspektasikan gitu. Pokoknya untuk buzzer semoga sehat-sehat selalu dan semoga banyak umur gitulah. Aku jadi teringat dengan kata-kata Gibran yang satu ini. Tapi yang ada kalilnya. Cinta itu adalah kebebasan di dunia. Dan yang kami takutkan, Bapak menjalankan kekuasaan itu dengan cinta, Pak. Kami belum siap untuk kebebasan. Kami masih cinta dengan Konoha ini, Pak. Itu kata-kata buzzer. Sampaikan aspirasi kalian di kolom komentar. Dan semoga dilihat oleh calon presiden kita. Dan kalaupun tidak dilihat, minimal kita sudah menyampaikan satu kebenaran hari ini. Wah, hampir aja gue emosi dengar kata-kata dia ini di awal. Nggak taunya dia mau ngasih tahu nih apa yang udah Pak Anies lakukan dan apa yang udah Pak Anies dapatkan. Mantap. Oke, kita lihat lagi ya video selanjutnya. Kalian yang dukung Anies, mulai hari ini stop. Mulai detik ini stop. Jangan dukung Anies lagi. Kenapa? Jangan sampai kalian begini gara-gara dukung Anies. Kalian yang sebut nama Anies di mana-mana, pasang spanduknya, hati-hati. Jangan sampai kalian begini nih. Kalian tahu ini? Stop. Kalau kalian masih dukung Anies, kalian akan mendapatkan yang lebih parah daripada ini. Tahu kalian? Tahu nggak? Paham nggak kalian warga Indonesia? Ini waktu aku pasang spanduknya Pak Anies. Aku berjuang dengan nama Pak Anies. Tapi gini hasilnya. Kenanya ini nih. Rasakan ini. Karena aku nggak lihat di situ ada orang negur aku, tapi aku nggak hiraukan. Akhirnya waktu aku pegang kayu itu, aku ambil, ternyata ada tawon. Akhirnya aku digigit tawon nih. Untuk itu, hati-hati kalian yang dukung Anies. Tetap dukung, tapi lihat juga sekitar kalian ada apa. Jangan sampai kayak aku. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang pernah menggadaikan tanahnya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Makasih Be, udah buat pernyataan seperti itu. Tapi secara logika, siapapun yang diusung Prabowo pasti akan menggadaikan tanahnya. Lagian, siapa sih yang ngusulin Anies Baswedan jadi gubernur? Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan tuh belum setuju. Memutuskan untuk? Saya memutuskan untuk mengajak Pak Gubernur. Ini banyak loh yang belum tahu hal ini ya. Semoga setelah melihat video ini jadi paham gitu ya. Jadi tidak terus-terusan gitu diungkit gitu loh. Oke, kita lihat lagi video selanjutnya. Tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, dan tidak ingat jasa orang. Inilah kenapa Wakanda tidak akan pernah maju, karena selalu ada urusan KKN.
nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri, kacang lupa kulitnya, lupa bahwa orang ini telah menolong dia. Makanya sekarang ini kan venue-nya beda, adalah kontestasi. Nggak ada urusan dengan KKN. Karena kita merasa berutang budi, maka dalam kontestasi ini kita harus pura-pura bego, pura-pura mengalah, karena nggak enak, biarkanlah yang pernah menolong kita itu menang. Ini bukan tempatnya. Makanya orang Konoha ini, Wakanda ini, selalu punya ilmu kebatinan yang bablas, yang tidak tahu harus taruh di mana gitu. Bagaimana pula misalnya saya ini belajar catur dari seorang senior, guru catur, dia ajarin saya ilmu catur sampai saya jadi pintar. Dia itu memberikan waktu, uang, dan ilmu kepada saya. Habis itu kita kontestasi. Ya, kita lomba catur. Kita berlawanan. Habis itu saya menang. Tapi apakah karena saya nggak enak sama dia, karena saya merasa punya banyak utang budi, saya harus pura-pura bego, kalah, mengalah, dan mengangkat dia supaya dia menang? Saya rasa kalau dia seorang senior guru yang baik, nggak bakal mau seperti itu. Justru dia akan bilang, keluarkan semua ilmu kamu. Dan jika saya bisa mengalahkan sang guru, artinya gurunya tuh sukses. Saya murid bisa mengalahkan guru. Ini adalah konsep orang Eropa. Makanya mental orang Eropa bisa maju, karena tidak ada urusan baper, sakit hati. Kalau gurunya dikalahkan sama murid. Kalau di timur, beda cuy. Kalau sang guru dikalahin sama murid, gurunya marah, ngambek, nggak terima. Itu bukan guru, tapi kacang kampret. Nah ini yang terakhir ya, sepertinya sudah cukup lama ini video. Oke, yang terakhir ya, salah satu mama juga yang emosi dan meluapkan emosinya melalui video ini, sepertinya teguran untuk Pak Jokowi juga ya. Coba kita lihat videonya. Keren juga ya, jubir, jurkam, tim ses dari Prabowo. Sampai sekelas presiden bisa ngomong kayak gini, nyerang personal dan tidak mengedukasi. Nah, tidak mengedukasi gimana Pak? Kita kan belajar dari pemilu yang sudah terjadi. Seperti contohnya di tahun 2019 kemarin. Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu. Sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Gak cuma itu saja, Pak Jokowi juga ngomong kayak gini ke Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Gak cuma itu saja, masih ada satu lagi seperti ini. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurkamnya Pak Prabowo, misalnya ini. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Nah, apakah yang kayak gitu tidak menyerang personal? Dan apakah kayak gitu tidak mengedukasi? Jelas mengedukasi. Dari omongan Pak Jokowi, bilang lahan konsesi dari Prabowo, kita jadi tahu bahwa Prabowo itu menguasai 340.000 hektar di 2 daerah. Dan dari Pak Jokowi juga, kita jadi mantap bahwa kita tidak bisa memilih orang yang mempunyai beban masa lalu untuk memerintah negara. Yang selanjutnya bikin kecewa adalah Pak Jokowi juga ngomong soal data pertahanan. Katanya data pertahanan itu sangat rahasia, tidak sama seperti toko kelontong. Nah, ini kan lucu ya. Kalau emang data pertahanan itu serahasia itu, nggak mungkin kan KPU membuat tema pertahanan juga kalau emang serahasia itu. Padahal yang ditanyakan oleh Ganjar kepada Prabowo itu bukan soal strategi pertahanan, bukan soal yang bersifat taktikal. Yang ditanyakan Ganjar kepada Prabowo itu adalah soal anggaran. Kenapa anggaran pertahanan setiap tahun naik, tapi performa TNI atau militer itu relatif turun, menjauhi target. Apakah soal anggaran ini juga menjadi bagian dari rahasia negara?
Padahal itu kan hak kami untuk mengetahui kemana uang pajak itu digunakan dan untuk apa. Jadi poinnya adalah selama itu fakta ya sah-sah saja dong diucapkan. Selama orang itu punya data ya sah-sah saja dong dipertanyakan, diungkapkan. Kenapa harus Pak Jokowi ikut gusar dengan pertanyaan lawannya Prabowo kepada Prabowo? Iya, kami tahu anak sulung Bapak itu menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi apakah bantuan-bantuan kepada 02 yang kemarin sudah diberikan itu kurang? Sampai harus Pak Jokowi sendiri turun tangan untuk membackup Prabowo dari kekalahan debat kemarin. Kan gak masuk akal. Wah, ini cukup sangat kena sekali ya kata-katanya ya. Mudah-mudahan ya Pak Jokowi sendiri mendengarkan ya. Mungkin ini juga ya keresahan yang dirasakan oleh si ibu ini ya. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.